Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kembali presentasi saya yang kemarin yang bertemakan tentang maslahah mursalah dan urf atau adat. Yang pertama, pengertian maslahah. Maslahah secara bahasa berarti manfaat atau sesuatu yang menyenangkan hati manusia, yang menyamankan hati manusia dan menguntungkan bagi manusia. Namun secara istilah, tidak semua yang menguntungkan bagi manusia itu bisa disebut dengan maslahah yang sesuai dengan aturan agama. Para ulama masih berselisih tentang konsep rincian maslahah ini. Selanjutnya, macam-macam maslahah. Macam-macam maslahah ada tiga. Yang pertama maslahah muktabaroh, yang kedua maslahah mulghah, yang ketiga ada al-maslahah al-mursalah. Yang pertama itu maslahah muktabaroh. Maslahah muktabaroh adalah maslahah yang diakui oleh agama atau yang hukumnya, yang ditetapkan hukumnya dan yang ditetapkan hukum untuk mewujudkannya. Jadi seperti maslahah hidup. Contohnya seperti menjatuhkan hukuman kepada seorang pembunuh yang membunuh secara sengaja, dan maslahah mengenai hak milik seperti menjatuhkan hukuman pemotong tangan kepada pencuri. Selanjutnya maslahah mulghah. Maslahah mulghah adalah maslahah yang tidak diterima atau ditolak oleh agama, karena maslahah ini ditimbulkan dari sesuatu yang nyaman tetapi dari sesuatu yang dilarang, seperti dari meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan kejahatan lainnya. Maslahah ini sudah resmi ditolak oleh kaum muslimin karena memang sudah ada dalil yang melarangnya. Selanjutnya al-maslahah al-mursalah, yaitu maslahah yang tidak didukung, tetapi tidak pula ditolak, karena maslahah ini tidak ada dalil yang menetapkan tentang hukum maslahah ini, seperti hukum yang diciptakan di zaman sekarang untuk kebutuhan masyarakat, dan tetapi hukum itu menguntungkan bagi masyarakat, seperti peraturan lalu lintas. Selanjutnya arti maslahah atau maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah artinya manfaat, dan mursalah secara bahasa adalah bebas, lepas, atau tanpa pembatasan. Namun secara istilah, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak didukung realisasinya oleh syari' melalui hukum agama. Selanjutnya, maslahah mursalah sebagai metode penggali hukum. Maslahah mursalah ini dapat digunakan sebagai metode penggali hukum karena maslahah mursalah itu yang menekankan tentang kepentingan masyarakat atau mengedepankan tentang kebiasaan masyarakat yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, namun yang masih sejalan dengan syariat-syariat agama. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baru yang tidak ada di dalam dalil Al-Quran. Poin yang selanjutnya yaitu tentang urf atau adat. Urf atau adat ini memiliki makna yang sama, yaitu tentang kebiasaan. Urf atau adat secara bahasa itu sesuatu yang sudah biasa dan sudah sering diamalkan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jadi urf ini adalah kebiasaan masyarakat, baik dalam perbuatan, pengucapan, atau sesuatu kegiatan seperti jual beli dan lain-lain. Menurut hukum Islam, urf dan adat adalah sesuatu yang sudah biasa, yang sudah dijalankan atau sudah diterima di sebagian masyarakat dan menjadi kebiasaan mereka. Lalu, kemudian ada macam-macam urf. Urf itu dibagi menjadi tiga, yaitu urf qauli, yang kedua urf fi'li, yang ketiga urf tarki. Yang pertama urf qauli. Urf qauli itu merupakan kebiasaan masyarakat mengenai suatu pengucapan. Misalnya, pengucapan daging. Masyarakat dominan menyebut daging itu pada hewan yang berkaki 4. Misalnya pada
sapi, kerbau, terus kambing. Namun ayam dan ikan juga memiliki daging, tetapi masyarakat lebih dominan menyebut daging itu kepada hewan yang berkaki 4. Selanjutnya urf fi'li. Urf fi'li itu urf yang berdasarkan tentang suatu kebiasaan perbuatan manusia dalam sesuatu hal, seperti halnya transaksi jual beli, pemberian hadiah, dan seperti sanksi sosial, pemberian sanksi sosial. Selanjutnya adalah urf tarki. Urf tarki adalah urf yang biasanya tidak dilakukan oleh manusia, atau adat yang sering tidak dilakukan oleh manusia karena ada alasan tertentu, seperti halnya kayak pernikahan yang tidak dilakukan di waktu bulan Muharram. Biasanya orang Jawa yang seperti itu, yang tidak melakukan pernikahan. Selanjutnya penyerapan urf atau adat dalam hukum. Penyerapan urf atau adat dalam hukum, khususnya pada hukum Islam, adalah dengan cara mengintegrasikan kebiasaan masyarakat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau yang sering dijalankan oleh masyarakat dengan cara menjadikannya sebagai sumber hukum, tetapi dengan syarat masih sejalan dengan syariat-syariat agama dan tidak ada dalil yang menentukannya atau menjelaskan kebiasaan tersebut. Dan hukum urf atau adat ini bisa dijadikan sebagai hujah atau landasan hukum jika tidak ada dalil yang melarangnya atau menjelaskannya. Mengapa urf atau adat ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Karena urf atau adat ini memberikan banyak maslahat kepada manusia atau masyarakat, dan jika tidak diperbolehkan, maka manusia akan kesulitan jika urf atau adat ini dilarang. Selanjutnya, perbenturan urf. Perbenturan urf dapat terjadi ketika adanya perbedaan tentang pengucapan, perbuatan, atau kebiasaan yang sudah ditentukan oleh syariat, tetapi tidak sejalan atau tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perbenturan urf. Perbenturan urf dapat terjadi juga ketika ada konflik urf satu dengan urf yang lainnya. Selanjutnya, kedudukan urf dalam hukum. Urf dapat dijadikan sumber hukum dan urf dapat dijadikan landasan atau hujah ketika tidak ada dalil atau yang bisa menjelaskan tentang kebiasaan ini. Jadi urf ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum tersebut dan bisa dijadikan sebagai penetapan sebuah hukum yang baru ketika tidak ada dalil yang bisa menjelaskan atau bisa menerangkan tentang adat atau urf ini. Selanjutnya, kedudukan urf dalam hukum. Kedudukan urf dalam hukum itu terbilang penting karena urf atau adat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum atau hujah ketika tidak ada dalil yang bisa menjelaskan perkara tersebut. Jadi urf ini bisa dijadikan sebagai landasan agar memecahkan masalah-masalah tersebut, dan urf ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum ketika urf ini masih sejalan dengan hukum agama dan tidak melanggar aturan syariat. Maka urf bisa disebut sebagai sumber hukum ketika urf masih sejalan dengan hukum Islam dan syariat-syariat Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.